Mahfud sindir Majelis Kehormatan MK, terkadang bisa dibeli. Jakarta, CNN Indonesia, bakal calon wakil presiden Mahfud MD mengingatkan agar masyarakat tidak terlalu optimis dengan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MKMK, terkait putusan batas usia minimal Capres-Cawapres. Sebab, majelis bisa dibeli dan direkayasa. Jangan terlalu optimis juga karena kadang kala siapa yang akan menjadi majelis itu terkadang bisa dibeli dan bisa direkayasa juga. Kamu yang jadi, kamu yang jadi, kamu yang jadi. Keputusan ini bisa saja terjadi jika situasi pengembangan dan pemenuhan hukum masih seperti sekarang, kata Mahfud di Kawan Blok M, Jakarta Selatan, Senin 23 Oktober. Mahfud mengatakan kondisi itu menjadi sebuah pelajaran agar polemik terkait putusan MK tak kembali terjadi di masa mendatang. Menurutnya, hakim konstitusi yang memiliki hubungan dengan suatu perkara tak diperkenankan untuk memutus perkara tersebut. Karena dalam pengadilan itu ada asas-asas misalnya, yang paling terkenal itu kalau satu perkara terkait dengan kepentingan diri sendiri, keluarga punya ikatan kekeluargaan maupun hubungan kepentingan politik itu hakim tidak boleh mengadili, jelasnya. Kendati demikian, kata dia, putusan MK terkait batas usia minimal Capres-Cawapres tetap harus dilaksanakan dan diterima. Kalau kita berdebat lagi soal itu nanti malah ada alasan untuk membuat sesuatu yang lebih berbahaya bagi bangsa ini, ucap Mahfud. MK telah mengumumkan pembentukan MKMK imbas banyaknya laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi. 3 orang anggota MKMK yang telah diumumkan yakni Jimli Asidiki, Bintan Saragih, dan Wahiduddin Adams. Keanggotaan itu merupakan perwakilan dari 3 unsur. Jimli mewakili unsur tokoh masyarakat, Bintan mewakili akademisi, sedangkan Wahiduddin mewakili hakim konstitusi yang masih aktif. Nasdem tanya bukti aliran duit korupsi dari SYL, begini respons KPK. Jakarta, Nasdem mempertanyakan integritas hingga bukti yang dimiliki KPK terkait adanya aliran uang korupsi Syahrul Yassin Limpo, SYL, ke Nasdem. Lalu, bagaimana respons KPK? Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya telah menjerat SYL dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Lewat jeratan pasal itu, penyidik akan mendalami aliran uang korupsi SYL, termasuk dugaan yang mengalir ke Nasdem. Semua aliran uang pasti kami kejar, siapa, kemana, dan berapa jumlahnya karena dalam perkara ini kami terapkan juga ketentuan pasal pencucian uang, kata Ali saat dihubungi, Sabtu, 14 Oktober 2023. Ali mengatakan penyidikan korupsi SYL tidak berhenti meski mantan Menteri Pertanian itu telah ditahan. Dia menjelaskan tiap bukti kasus korupsi SYL beserta aliran uangnya nanti akan dibuka di proses persidangan. Namun pada proses penyidikan tidak juga harus kami buka semuanya karena hasil penyidikan kami akan pertanggungjawabkan nanti pada saatnya di hadapan majelis hakim, jelas Ali. Dalam konferensi pers penahanan SYL pada Jumat 13 Oktober, KPK mengungkap penggunaan uang hasil korupsi yang dilakukan SYL. KPK menyatakan menemukan dugaan aliran dana korupsi untuk Partai Nasdem, yang merupakan partai SYL bernaung. Ditemukan juga aliran penggunaan uang sebagaimana perintah SYL yang ditujukan untuk kepentingan Partai Nasdem dengan nilai miliaran rupiah, kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di gedung KPK. Alexander belum menyebutkan jumlah rinci dari penggunaan uang hasil dugaan korupsi yang ditujukan kepada Nasdem. Dia mengatakan penyidik terus mendalami kasus ini. KPK akan terus mendalami, kata dia.